Ada seorang Yahudi, setiap Rasulullah datang ke masjid, Yahudi niki selalu ludahin Nabi, disiram Nabi, diremehin baginda Nabi. Setiap Nabi ke masjid, tiap subuh nunggu Yahudi nih lewat Muhammad tuh. Subhanallah, Bu. Ternyata esokan harinya tidak ada, pas Rasulullah lewat, tidak ada orang yang ngeludahin, sepi. Kata Rasul, belangganan nih, tumben sepi. Ternyata sampai di masjid Nabi nanya ke Ali, ya Ali, mana orang yang punya rumah itu wahai Ali? Kata Ali, oh dia sakit ya Rasulullah, itu orang Yahudi ya Rasul. Oh Yahudi, dia sakit. Sejak kapan sakitnya Ali? Sejak kemarin ya Rasulullah. Oh. Karena itu pulang Nabi dari masjid, bilang ke Aisyah, Aisyah ada makanan? Ada ya Rasul. Ada minuman? Ada ya Rasul. Ada buah? Ada ya Rasul. Mau kemana ya Rasulullah? Bingkisin semuanya untuk aku bawakan makan dan minum serta buah-buahan untuk sahabatku, dengan dia menguji kesabaranku. Allahu Akbar. Nabi yang angkat makanan, Nabi yang angkat minuman, Nabi yang angkat buah-buahan. Untuk apa? Diberikan kepada pembencinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh beliau sendiri. Sampai rumahnya Yahudi, tok 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 tok. Mambil kharij, siapa di luar? Muhammad. Maka gemetar Yahudi ini, Muhammad, aku sedang sakit Muhammad. Kalau kau ingin balas dendam, nanti saja, tunggu saat sehatku. Apa kata Nabi? Tidak saudaraku, aku datang untuk menjengukmu. Mungkin kau belum makan, ini ada makanan, minuman dan buah-buahan. Ya Allah, kalau kita Bapak lamonara dengan menu musuh, kemudian jatuh sakit, milih pulungguh jangan berjulu pelot-pelot. Kalau kita, tapi kalau Rasulullah, inilah akhlakul azimahnya Nabi. Tidak saudaraku, aku dah bukan membalas dendam kepadamu, aku datang bawa makanan dan minuman untukmu. Maka baru Yahudi ini buka pintu rumahnya dan dia menangis. Ya Muhammad, ternyata aku salah menilai engkau Muhammad. Aku punya saudara, adik-adik, saudaraku sampai hari ini satu pun tidak ada yang menjengukku. Namun ternyata engkau yang aku musuhi, engkau yang aku lempar, engkau yang aku ludahi. Engkaulah yang pertama kali datang membawa makanan dan minuman kepadaku. Luar biasa hatimu Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, alladhi arsala rasulahu ismuhu Ahmad, wa yu'rafuhu bil ardi Muhammad, wa usalli wa usallim ala safwatihil karim, habibina wa syafi'ina Muhammad abil qasimil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Tabarrukan bi qaulillahi ta'ala azza wa jalla fi kitabihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ja'alnallahu wa ayyahdiyana bihudahu ila siratim mustaqim. Amma ba'du. Hadatil mukarramin, yang Tiang hormati dan muliakan segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta takmir Masjid At-Taqwa, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, para muhibbin, para jamaah yang insya Allah mudah-mudahan menjadi calon penghuni surganya Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan pagi hari ini atas nikmat dan anugerah dari Allah, kita semua bisa hadir dalam satu majelis yang mulia, majelis yang suci, yaitu majelis membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harapan kita, mudah-mudahan berkat kehadiran tiang pelungguh pada pagi hari niki, Nabi Muhammad berkenan memberikan syafaat kepada kita nanti pada hari kemudian. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habibi salam alaika. Salawatullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sehat jemaah? Alhamdulillah, yang kita peringati hari lahirnya mangkin niki adalah manusia agung, manusia mulia yang tidak sama dengan manusia biasa. Nabi Muhammad nika zami jamaah adalah seorang rasul sa'nden bau pada marak nabi-nabi yang lain. Karena kemuliaan Nabi Muhammad niki langsung dari pancaran nurnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Nabi Muhammad niki jasadnya, jasmaninya Nabi Muhammad terlahir menjadi Rasul terakhir yang diutus oleh Allah, akan tetapi nurnya Nabi Muhammad pertama dijadikan sebelum alam semesta niki, maka yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu. Makanya Nabi Muhammad niki sami jamaah bedanya dengan kita, alladzi ma waqa'a zilluhu 'alal ardi qad. Allah ongkat dengan ijamomo lamun dengan nyebut kena Allah, lamun dengan baca ayat Al-Quran, itu akan datang menjadi cahaya dalam kubur. Amin. Kalau orang lagi baca hadis lanjutkan dengan Allah, itu akan jadi syafaat pada hari kiamat. Amin. Lamun dengan baca kaul ulama lanjutan kena Allah, itu akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Amin. Aku angkat momot. Alladzi ma waqa'a dhilluhu 'alal ardi qad. Nabi Muhammad itu seumur hidup tidak pernah nampak bayangannya beliau di atas muka bumi. Ndek narak bayangan Rasulullah. Amun bahasa Pulunggu napi bayangan nih. Lengon atau lendo? Oh, beda pendapat ulama nih. Nah, ketika Nabi Muhammad berdiri di bawah teriknya matahari, Nabi Muhammad niki tidak memiliki bayangan. Mun basan titan dek narak lengon, dek narak lendo Nabi Muhammad niki. Kembek na jamaah sekalian, karena lamun Nabi Muhammad ini keluar dari rumahnya, berada di bawah terik sinar matahari, langsung redup cahaya matahari itu. Karena apa? Kalah dengan pancaran nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cahaya matahari niki adalah satu bagian daripada percikan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah muntalalah berkeringat, Nabi Muhammad juga berkeringat. Nabi bahasa anda keringat usang. Kita berkeringat, Nabi berkeringat, tapi keringatnya Nabi Muhammad atyabu minan nafakhatil misqiyah. Nabi Muhammad itu kalau berkeringat, keringatnya Nabi, usang Nabi lebih harum daripada minyak kasturi. Berembela menusang pelinggih. Sengeh apa ndek? Coba ule merampek leman bangket, usok bawa kelelek ambu harum kira-kira? Ambun baki berak ambun. Nabi Muhammad bedanya itu dengan kita. Pantas dalam karangan Imam Al-Bushairi Al-Qasidatil Muhammadiyah, Muhammadun zikruhu rauhul li'an pusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Ya Rabb Mustafa balik maqasidana waghfir lana dzambana. Karami Muhammadun khairu khalqillahi mim mudari, Muhammadun khairu ruslillahi kullihim. Ya Rabb
Balik maqasidana waghfir Muhammadun zikruhu rauhul li anfusina. Muhammad itu sekedar kita menyebut namanya saja, Allah sudah kirimkan ketenangan di dalam hati kita. Amin. Senang pelungguh maulid Ibu? Senang pelungguh maulid Bapak? Ibu mungkin yang beketuan sayang pelungguh oleh Nabi Muhammad? Mbe lebih sayang oleh Nabi Muhammad isi semaman deh. Dua-duanya dengan lamun dua tercoblos batal. Oh iya, boleh kita cinta keluarga, harus kita cinta suami wajib, kita cinta anak wajib, tapi kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada keluarga, kecintaan terhadap harta tidak boleh mengalahkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah sudah katakan, katakan hai Muhammad, kalau kalian memang betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku Muhammad, kata Allah. Berarti kalau kita cinta kepada Allah, tidak akan sampai kecintaan pelungguh kepada Allah kalau tidak dimulai dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ni ke sami jamaah adalah sebaik-baik ciptaan Allah, sebaik-baik utusan Allah. Makanya akhlak Nabi Muhammad diceritakan, sahabat bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana sih akhlaknya Nabi Muhammad?" Aisyah menjawab, "Wa kana khuluquhu Al-Qur'an." Akhlak Nabi Muhammad itu zahir batinnya adalah Al-Qur'an. Zahir batin Nabi Muhammad itu Qur'an. Kaling Nabi sindek narak lek dalam Al-Qur'an. Obat ada dalam Al-Qur'an. Senggeger arak dalam Al-Qur'an. Sengelaris arak dalam Al-Qur'an. Ibu-ibu arak jadi pedagang teh banyak, milih laris dagangan deh. Milih doang apa milih banget? Oh milih banget. Dalam Al-Qur'an lengkap. Kata Nabi, orang kalau mau laris dagangannya, laris usahanya, laris jualannya, sehabis sholat subuh baca inna anzalnahu fi lailatul qadr 13 kali, niatin untuk dagangan pelungguh, insya Allah lamun rame dengan belanja pasti laris. Yuk salah ini kemana? Kena nggih? Lamun rame insya Allah laris. Tapi begitu Allah subhanahu wa ta'ala akan buka hati manusia. Dengan sebab apa? Nabi Muhammad pun diibaratkan Al-Quran hidup. Tutur katanya Nabi, wajahnya Nabi. Makanya wajah Rasulullah itu jamaah tabassam. Apa tabassam? Wajah yang selalu seperti orang tersenyum, meskipun Nabi sedang tidak tersenyum. Marak-ruan dengan sak kebos doang. Angka setiap orang berjumpa dengan Nabi Muhammad, yang ada dalam hati mereka adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Amunita kan dek terseneng doang, tebucung apalagi susah. Ya Allah,
Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajahnya beliau adalah tabassam, wajah yang selalu memancarkan senyuman, menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad yang tidak sama dengan orang-orang yang lain. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad itu orang yang paling banyak senyumnya. Ma ra'aitu rajulan aktsara tabassuman mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidup, kata Abu Bakar, aku tak pernah melihat orang yang paling banyak senyumnya melainkan senyumnya Nabi Muhammad. Agak makin oleh maulid leman masjid senyum ibu, senyum, wah timak mesak-mesak senyum, nggih, arak tiang listrik senyum. Jadi itu bedanya Nabi. Wa kana ismuhu bis sama Ahmad, namanya di langit masyhur dikenal nama beliau dengan sebutan Ahmad. Wa yu'rafuhu fil ardi Muhammad, tapi beliau dikenalnya di bumi dengan sebutan Muhammad. Kenapa di langit ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad? Karena dia adalah cikal bakal manusia terbaik yang akan selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut Muhammad di bumi? Karena menjadi contoh tauladan bagi umat manusia bahwa akhlaknya adalah terpuji. Akhlak Nabi Muhammad itu terpuji. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya di dalam dirimu Muhammad, kata Allah, ada akhlak, ada budi pekerti yang sangat agung, azim. Azim itu lebih hebat daripada karim. Azim itu lebih mulia daripada aziz. Azim itu lebih hebat daripada jadid. Qala munwahkana azim sudah tidak ada bandingannya. Makanya Al-Imam Haris Al-Muhasibi, beliau membagi tingkatan akhlak yang baik itu ada 3. Ada akhlakul hasanah atau akhlakul mahmudah. Yang kedua ada akhlakul karimah. Yang ketiga akhlakul azimah. Pertama akhlakul hasanah, kedua akhlakul karimah, ketiga akhlakul azimah. Di mana bedanya 3 model akhlak ini? Yang pertama akhlakul hasanah, akhlak yang murni baik, akhlak sak-solah. Mana akhlak yang baik? Orang yang mampu membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama. Misal pelungguh tanjak batur kupi, maka nanti dibalas juga dengan kopi yang sama. Itu akhlakul hasanah, akhlakul. Maka anak-anak kita, bapak ibu yang dimuliakan Allah, pijajarin tiang pelungguh niki, bekali mereka dengan akhlak ini minimal paling kurang. Makanya ajar dari sejak kecil mereka asmaul husna, ajar sifat 20. Lamun laik-laik kan bilang balik niki kan tetap arak doang. No, rumah sebelah baca Yasin, rumah sebelah baca berzanji, rumah sebelah lagi baca rotib, rumah belakang baca hizib. Ibu-ibu apalang sifat 20. Wujud qidam baqa mukhala
fatuhu lil hawadith qiyamuhu binafsihi wahdaniyat irada ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun. Kira-kira lamun makin arak masih nak ngapalang sifat 20. Ndek arak demenan cetel ciloka nggih. Arak santerin tiang ibu nyengket baik santri niki den tahu arak tiang masih itu li pondok ulak beketuan dulu nyengken bait nasi li asrama mau makan malam arak abah teh darak ruan mobil kan. Ceboh anak niki ambil nasi wujud kidam bako icah nyunjut dia telang mangko. Astagfirullah. Apa tiang beki doni lah petang pemelai si takut nah. Ini anak sekarang Bapak Ibu pinter melesetin ilmu. Ya Allah. Arak sakit dot yang kelebet dengah nak. Ngidung-ngidung namanya santri nggih. Namanya santri lelah nengapal Al-Qur'an mau ternyata momot li berugak sekenem nikah. Sallallahu ala Muhammad dulangnya dibagi 4 isinya besar amat yang besar untuk Pak Ustadz. Mencekat ngarang lagu kanak niki. Masya Allah. Tapi kalau orang yang menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu lagu, meskipun itu nyanyian, menyebut nama Muhammad, rauhul li ampusina, Allah titipkan ketenangan dalam hati kita. Amin. Ya Allah. Akhlakul hasanah, membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama. Yang kedua ada akhlakul karimah. Ini tingkatannya lebih tinggi daripada hasanah, karimah. Mana akhlakul karimah? Mampu membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Misal ibu-ibu ngasih orang punti, nah pisang, ternyata besoknya bisa dibalas dengan sesuatu yang lebih. Orang kita mau minjam uang ke orang, Pak Maton sehingga kepeng juluk 1 juta doang. Akhirnya dia bilang apa? Den cukup 1 juta semeton. Lagu niki wasilah arak jak 500. Lagu dene nyinggak jauh wasilah. Ndak usah minjam, ambil dah. Subhanallah. Pas ketika dia ada rizki, orang yang butuh niki mampu dia balas yang 500.000 jadi 1 juta sebagai rasa terima kasih. Ini akhlakul karimah namanya. Hormat kepada guru, takzim kepada guru, hormat kepada suami, takzim kepada suami, hormat kepada agama, hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau kepada kita. Ini akhlakul karimah. Ibu cinta dengan Rasulullah, betul. Bapak sayang dengan Rasulullah. Lamun berjamaah lek niki piresap. Dah. Mau 2 sap? Saprudin, Sapriyadi ya. 2 sap dengan. Kalau memang
memang cinta sama Nabi, mesti kecintaan Nabi Muhammad itu yang dihidupkan, itu yang disiarkan. Coba lihat Rasulullah, meskipun beliau sedang kondisi berperang, Rasulullah nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Mutiang Pelungguh, Masya Allah, masjid niki luar biasa besarnya. Andai lamun jari lemak, pasti luar biasa megahnya. Amin. Makanya Nabi ajarin kita termasuk orang-orang yang tidak ada putus amalnya, meskipun sudah hancur dunia ini, meskipun sudah kiamat dunia ini, meskipun kita sudah menjadi tanah, tapi dihidupkan lagi oleh Allah sampai akhirat, pahalanya tidak akan putus. Siapa? Waman bana masjidan, orang-orang yang membangun masjid. Maka ibu masjid nih, ya Allah, masih periak deh ngatruan ini. Dek mante pupur, dek mante kincu, nggih. Makanya kalau kita cinta Nabi Muhammad, buktikan kecintaan kita. Cinta itu tidak butuh daripada ucapan, tapi namanya cinta adalah butuh daripada bukti. Cinta Nabi Muhammad, buktikan cinta Pelungguh. Akalemak lamun ngendeng amal pengurus masjid sampunan ya pelit-pelit lalu. Andekan Pelungguh harak kepeng lek niki 300.000 Pak, lek niki harak 200.000, kantong kanan arak 150.000, kantong celana tuh paling dalam arak kepeng 10.000. Lamun dengan ngendeng amal masjid mbe julus sugul 100 apa 10.000. Iya wah pelit-pelit. Ya Allah, cinta Nabi Muhammad buktikan dengan akhlakul karim. Yang ketiga ada akhlakul azimah. Nah, yang ketiga inilah akhlaknya Nabi Muhammad. Yang mana akhlakul azimah? Orang yang mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Dihina, difitnah, dicaci maki, bahkan ingin dibunuh, tapi Muhammad pertama kali mendoakan kebaikan untuk orang yang benci kepadanya. Ada seorang Yahudi, setiap Rasulullah datang ke masjid, Yahudi niki selalu ludahin Nabi, disiram Nabi, diremehin baginda Nabi. Setiap Nabi ke masjid, tiap subuh nunggu Yahudi nih lewat Muhammad tuh. Subhanallah Bu, ternyata esokan harinya tidak ada, pas lihat Rasulullah lewat, tidak ada orang yang ngeludahin, sepi. Kata Rasul, belangganan nih, tumben sepi. Ternyata sampai di masjid Nabi nanya ke Ali, ya Ali, mana orang yang punya rumah itu wahai Ali? Kata Ali, oh dia sakit ya Rasulullah, itu orang Yahudi ya Rasul. Oh Yahudi, dia sakit. Sejak kapan sakitnya Ali? Sejak kemarin ya Rasulullah. Oh, karena itu pulang Nabi dari masjid, bilang ke Aisyah, Aisyah ada makanan? Ada ya Rasul. Ada minuman? Ada ya Rasul. Ada buah? Ada ya Rasul. Mau kemana ya Rasulullah? Bingkisin semuanya, untuk aku bawakan makan dan minum serta buah-buahan untuk sahabatku, dengan dia menguji kesabaranku. Allahu Akbar. Nabi yang angkat makanan, Nabi yang angkat minuman, Nabi yang angkat buah-buahan, untuk apa? Diberikan kepada pembencinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh beliau sendiri. Sampai rumahnya Yahudi, tok 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 tok, mambil kharij, siapa di luar? Muhammad. Maka gemetar Yahudi ini, Muhammad, aku sedang sakit Muhammad.
Kalau kau ingin balas dendam, nanti saja, tunggu saat sehatku. Apa kata Nabi? Tidak saudaraku, aku datang untuk menjengukmu. Mungkin kau belum makan, ini ada makanan, minuman dan buah-buahan. Ya Allah, kalau kita Bapak lamun narak dengan menu musuh, kemudian jatuh sakit, milih pulungguh jangok berjulu pelot-pelot. Kalau kita, tapi kalau Rasulullah, inilah akhlakul azimahnya Nabi. Tidak saudaraku, aku dah bukan membalas dendam kepadamu, aku datang bawa makanan dan minuman untukmu. Maka baru Yahudi ini buka pintu rumahnya dan dia menangis. Ya Muhammad, ternyata aku salah menilai engkau Muhammad. Aku punya saudara, adik-adik, saudaraku sampai hari ini satu pun tidak ada yang menjengukku. Namun ternyata engkau yang aku musuhi, engkau yang aku lempar, engkau yang aku ludahi. Engkaulah yang pertama kali datang membawa makanan dan minuman kepadaku. Luar biasa hatimu Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Ibu bau kira-kira marak ni ke? Keberat insyaallah tu. Hah? Ibu, lamun da bau mele tama jok tingkatan akhlakul azimah niki, angka lamun da dengah arak dengan kemilik semua mendebeng ya hadiah. Bau? Ini akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya luar biasa baginda Rasul. Kita mau sebut apa diri beliau, pantas dalam solawat kita katakan anta syamsun anta badrun anta nurun ri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah ya Habibi ya Muhammad ya arusal biqaini ya mu'ay ya dia mumajad ya imamal qiblataini Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah Allahumma salli wa sallim. Nah, inilah akhlaknya Nabi, akhlakul azimah, akhlak yang memang betul-betul agung. Kenapa hanya Nabi Muhammad yang begitu Bapak Ibu? Karena Nabi langsung katakan addabani rabbi bi ahsanat ta'dib. Aku diajarkan oleh Tuhanku bi ahsanat ta'dib, dengan sebaik-baik adab, dengan sebaik-baik akhlak. Itulah akhlak yang dimiliki oleh baginda Nabi, yang satu pun tidak ada orang yang mampu mengikut jejak akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Masya Allah, sampai jamaah. Yang kedua, di samping akhlaknya Nabi, yang mesti kita contoh pada diri beliau yang kedua apa? Kekuatan ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad maksum, bersih dari dosa. Nabi Muhammad dijamin oleh Allah pertama kali masuk surga. Nabi Muhammad kemuliaannya tidak ada yang akan mampu menandingi kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang paling luar biasa ibadahnya, yang paling hebat zikirnya, yang paling luar biasa ketaatannya kepada Allah, Nabi Muhammad. Bahkan kalau Rasulullah bangun sholat malam, Pak, bangun tahajud, Rasulullah sehabis sholat isya beliau langsung tidur, beliau nggak terima tamu. Di atas jam 12 beliau terbangun ibadah kepada Allah, takbir jam 12 malam, rukuknya jam 2 malam. Coba ara itu bau tahajud marah niki Bapak, takbir jam 12, rukuk jam 2. Makanya Aisyah ditanya, ya Allah Aisyah, bagaimana si Nabi Muhammad dalam ibadah? Aisyah katakan, demi Allah aku melihat Rasulullah paling lama sujudnya. Ketika bangun dari sujud bengkak kakinya Nabi, bak nain Rasulullah. Le berembang timuk kan luwe bak nain enak ke? Asam urat. Enggi. Tapi Nabi bengkak kakinya karena ibadah. Bahkan Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa terlalu panjang sujudmu ya Rasul? Tidakkah engkau maksum? Iya. Tidakkah surga sudah milikmu? Iya. Tapi kenapa panjang sujudnya? Jawab Rasulullah, afala ya Aisyah, afalan akuna uhibba abdan syakura. Aisyah, apakah aku tidak demen, apakah aku tidak cinta kalau aku belajar menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Sudah ibadahnya hebat, ngaku diri masih belajar syukur. Ya Allah, ngaku diri masih belajar bersyukur. Kita ndek tawah tahu syukur, betul? Tebeng kepeng si semame, apunin semamen di bu, dek, nih jatah belanja kamu 2 minggu arak sekedi, arak 3 juta. Jatah belanja 2 minggu 3 juta bu. Syukur dek. Alhamdulillah dek. Alhamdulillah. Coba jatah belanja 2 minggu 3 juta. Woi, aku beli skincare, okay? Beli pelamir. Coba pas ketika tidak ada, suami bilang apa? Dek, jatah belanja sebulan cuman 100.000 doang. Syukur apa ngerumun? Syukur atau ngerumun? Ah, belian suara bapak-bapak, berarti curhat bapak-bapak ini. Bu, belajar bersyukur kepada Allah, sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Tidakkah Nabi ajarkan afalan akuna uhibba abdan syakura? Tidakkah boleh aku belajar menjadi hamba yang belajar syukur kepada Allah? Ibadahnya Nabi. Dan Nabi Muhammad kalau ibadah itu Bapak, nggih, luar biasa. Kalau beliau ibadah padahal tidak memiliki dosa, tapi saat ibadahnya Nabi menetes air matanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amunita mbeluan sembayang sak khusuk kencen dek. Nah, ulang, jawab.
Beloan sembahyang khusyuk apa ndek? Ni hak taduk-taduk aja khusyuk doang badek kan. Lebih banyak yang tidak khusyuk. Yang kedua, mana lebih banyak zikir atau mikir? Zikir atau mikir? Mikir. Terima kasih Bu ya. Yang ketiga, lebih banyak sedekah apa disimpan? Pelit-pelit dengan berembang nih. Yang keempat, lebih banyak kejar ibadah apa kerjaan? Ya Allah, kompak bener nih. Kalau keempat ini sudah terjawab, pertama lebih banyak yang tidak khusyuk ketimbang khusyuknya, kedua lebih banyak mikir dari zikirnya, ketiga lebih banyak yang disimpan dari sedekahnya, yang keempat lebih banyak kejar kerjaan daripada ibadahnya. Pertanyaan kelima, kalau empat niki adalah model ibadah kita, pertanyaan terakhir, nyocok kendek tetama surga? Nah, ya gati. Kita saja ndek terpecocok diri tetama surga. Kenapa? Ibadah kita belum khusyuk. Tapi khusyuk saya Pak, waktu takbiratul ihram tau dah khusyuk. Selesai Fatihah bembek dek mandarat pupak pikiran. Betul? Bapak pelungguh sembahyang zuhur lek balik nyengken 2 rakaat, papu nina jauh dulang makan siang, tekolok lek deket dah si sembahyang, ternyata arak pindang lek itu ngereng ampun pindang ini mendau kenjekan deruku datang meong. Kira-kira mbak ada ngangen dah sembahyang Allah atau meong? Allah, aduh parah datang meong. Lupa ke Allah, baru diuji dengan kemewahan oleh Allah sedikit. Ya Allah ya Rabb, lihat ibadahnya Nabi, lihat zikirnya Nabi, lihat munajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Nabi Muhammad tidak ada putus-putus ibadahnya kepada Allah karena saking cintanya Nabi kepada Allah. Kita Bapak Ibu, kenapa ibadah kita masih belum ada rasa nikmat? Mohon maaf, karena hati kita ini masih gelap, hati kita ini masih berlumuran dosa, hati kita ini masih berlumuran dengan maksiat. Mudah-mudahan Allah bersihkan kita dari dosa, amin ya rabbal alamin. Kalau ingin ibadah kita nikmat sebagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hudurul qalbi, hadirkan hati ketika ibadah. Begitupun saat kita bersolawat, hadirkan hati saat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, baru terasa nikmat. Contoh, Allah 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 Allah, semua Allah 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 Allah, sekali lagi Allah 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 Allah. Coba salawat aktif. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim. Tenang hati pelungguh bersolawat, tenang hati pelungguh berzikir. Kenapa ada ketenangan dalam solawat kita? Kenapa ada ketenangan dalam zikir kita? Kenapa ada ketenangan dalam munajat kita? Jawabannya hanya satu, karena hati kita hadir dan Allah sedang memegang kolbu kita. Karena ini hati sudah terkoneksi, tersambung dengan Allah yang maha membolak-balikkan hati. Kalau Allah sudah pegang hati kita, Allah sudah terkoneksi dengan jiwa kita, maka dunia tidak akan ada di dalam hati. Namun yang ada dalam hati kita adalah berharap kebesaran dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat HP sami jamaah, HP niki kalau koneksi internetnya sudah kita aktifkan, apapun yang kita cari pasti kebuka. YouTube dibuka, nampak YouTube, Facebook dibuka, muncul Facebook, Twitter dibuka, muncul Twitter. Tapi syaratnya satu, sambungkan koneksinya. Kita kenapa ibadah tidak ada nikmat, zikir pun tak ada nyamannya? Mulut berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, lagu atin nasi kaput, nasi kaput, nasi kaput. Bagaimana akan ada nikmat kepada Allah? Maka lisan berzikir, hati pula ikut berzikir. Lisan bersolawat, hati pula ikut bersolawat. Menyambungkan isi hati dengan yang maha membolak-balikkan hati kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tersambung dengan Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin ingkar janji kepada hamba-hambanya. Allah tidak akan bosan ngampuni dosa hambanya. Cuman hamba banyak yang bosan minta ampun Tuhannya. Allah nggak akan bosan nerima taubat hambanya. Cuma hamba yang malas bertaubat kepada Tuhannya. Dengan sebab apa? Hati kita gelap karena dosa. Coba saat hadir niki kira-kira ara enden badue dosa? Kira-kira dosa ente bu? Ara 10? Luwe dosa itu. Makanya
Ada di yaumil akhir namanya syafaat. Meskipun ibadah kita kurang seperti tadi, sholat kita belum ada yang khusyuk, lebih banyak mikir, lebih banyak pelitnya, lebih banyak kejar kerjaannya daripada ibadahnya. Tapi nanti di akhirat yang kita harapkan syafaat Nabi Muhammad. Syafaat itu Bapak Ibu ibarat kita punya sarung, beduit tekereng, londong. Bedah kita punya sarung nih, ditempel, tempelan itulah bentuk solawat. Sobek kita punya baju, maka dijahit lagi, itulah modelnya solawat. Solawat itu adalah bentuknya penyempurna, bentuknya adalah bantuan, bukan dari nol, tapi membantu kita atas segala kekurangan. Mana solat yang belum khusyuk, solawat yang tempel. Mana zikir yang belum nikmat, solawat syafaat yang tempel. Itulah syafaat Nabi Muhammad. Tapi betapa ruginya umat Nabi Muhammad lemak li akhirat namun tidak membawa pakaian apa-apa. Apa yang mau disyafaat? Sholat tidak, puasa tidak, zikir tidak, berjumatan dek, selaput tamat, sembahyang tamat, puasa tamat, berjumat tamat. Angka jemaah berketuan tuan guru niki tamat doang, selaput ibadah. Oh bagus, mau tamat ibadah suruh tamat mangan nih dah. Jangan ibadahnya malas sementara nikmat Allah tetap kita terima. Ya dan tarekat molahiyah, kita molah doa. Tapi bahaya, malik lebih bahaya lekan tarekat molahiyah no tarekat gam-gamiyah, begam-gam malam. Itu bahaya. Maka bagaimana cara kita untuk mengambil ibrah dari maulid niki sami jamaah? Lihat ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjamin masuk surga. Tapi paling hebat ibadahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau bawa adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada cinta yang abadi, tidak ada cinta yang hakiki melebihi kecintaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pintu pembuka kecintaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham belum kok? Jelas nggih? Amun wah jelas je engkah tawah nggih. Nah jamaah rahimakumullah, mari melalui maulid niki ayo pertama teladani akhlaknya Nabi, ucapannya Nabi lembut, ucapannya adalah perbuatannya, itu Nabi Muhammad. Lisannya adalah hatinya, itulah Nabi Muhammad. Apa yang beliau ucap itu yang beliau lakukan. Ya Allah, ana awwal wajibin ala ma amartukum bih, saya adalah pelaksana pertama atas setiap apa yang saya ajarkan untuk kalian, kata Nabi. Nabi pelaksana pertama. Ketika Nabi mengajak bersedekah, ayo sahabatku, umatku, kita bersedekah di jalan Allah. Nabi tidak ada harta yang disimpan di rumahnya. Beliau sedekah terlebih dahulu. Pernah dalam suatu waktu sehabis sholat asar, assalamualaikum, assalamualaikum, tidak zikir, tidak doa, Rasulullah langsung pulang, nyerepek. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tumben Rasulullah tidak zikir, tumben Rasulullah enggak doa, ada apa? Tiba-tiba Bapak Ibu tidak lama Rasulullah balik lagi ke Masjid Nabawi. Abdurrahman bin Auf nanya, ya Rasulullah, tumben pelungguh tidak zikir, tidak wirid. Jawab Nabi apa? Mohon maaf sahabatku,
Tadi sehabis sholat saya baru ingat ada uang di bawah tikar dan bantal saya belum disedekahin. Makanya tadi sudah saya pulang sedekahin uang itu semuanya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada uang. Tenang saya ibadah kepada Allah. Ayo kita wirid lagi. Darak kepeng tenang Rasulullah. Lamun sida ibu darak kepeng ngomeh. Oh, semama kegagah mereruan gerandong sini kita. Kita nggak ada uang susah. Nabi Muhammad nggak ada uang, beliau tenang. Alhamdulillah. Tadi udah saya sedekahin, sekarang udah nggak ada uang di rumah. Tenang hati saya. Ayo kita ibadah. Ya Allah. Amoniten dan mau PKH doang, kadus doang kesempatan. Betul. Itu Rasulullah. Ucapannya adalah perbuatan. Lisannya adalah hatinya. Nabi Muhammad itu tutur kata beliau adalah cerminan daripada isi hati beliau. Tidak pernah beliau menyinggung perasaan orang, meskipun orang yang belum pernah sholat sama sekali. Tidak pernah Nabi katakan, nih salah nih, neraka. Tidak pernah. Tapi lembut hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Bapak Ibu, kita teringat nggih arak lagu Kasidah Lae Ibu tahun 2000-an. Masih diingat? Adikku melanggar hukum teroret, kan? Aku yang menjadi saksi telolet, paman penuntut umum, ayah yang mengadili, walau ibu gigih membela, yang salah diputus salah. Ingat deh, nggak ada nih telolet doang. Papa telolet doang tahun beli benyanyi jenden tahu. Coba indeng le kalimat niki. Ini pelajaran luar biasa. Adikku melanggar hukum. Ini saya langgar hukum nih. Adik, aku yang menjadi saksi. Cari saksi siapa? Dia yang nyanyi, kakaknya nih. Paman penuntut umum, jaksanya paman, tua. Ayah yang mengadili, hakimnya ayah. Yang salah anaknya. Walau ibu gigih membela, aranangan nina. Gama tuan bijen deniki dende hukum. Tapi agama syariat mengatakan yang salah diputus salah. Arak meno mangkit. Sak salah tepe salah, sak kena tepe kena. Arak. Jarang. Amun itu makin kan undang-undang kita kalah si andang-andang. Betul. Lamun itu makin ya pura-pura tidak tahu. Aduh, tetuk anu kancen tito diu. Padan batur. Tapi kalau ajaran Nabi, beliau mampu menegakkan nilai-nilai kebenaran. Ucapannya adalah perbuatannya, lisannya adalah hatinya. Tidak ada lain. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mudah-mudahan sami jamaah tiang pelungguh diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah hingga kita mampu mengikut jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak mampu meniru tauladan akhlaknya Nabi,
minimal mudah-mudahan kita banyak solawat kepada beliau, yang pada akhirnya solawat itu akan mengantarkan kita kepada gerbang syafaat Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassal bismillah wa bil hadi rasulillah wa kul limujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah mullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang salah itu datangnya dari diri tiang pribadi, mohon dimaafkan. Mana yang baik itu datangnya dari Allah dan Rasulnya beserta para ulama. Mudah-mudahan ada barokahnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.